Artinya di sini KPU itu bagian dari lembaga publik, jadi Ini untuk KPU Kabupaten Kota memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik ya. Hai teman memilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa menjumpai teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih sebagai salah satu badan publik, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemohon informasi. Untuk podcast KPU Jateng episode kali ini ada satu hal yang baru dan saat ini adalah episode perdana untuk program kita yang baru ini, yaitu kolaborasi antara podcast KPU Jateng dengan podcast KPU Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Dan untuk episode kali ini sudah hadir bersama saya melalui media online Ketua Divisi Sosdikli Parmas dari KPU Kabupaten Karanganyar. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Andis. selamat siang Mbak Nunung. Terima kasih sudah bergabung dengan podcast KPU Jateng. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat sekali Mbak. Baik, hari ini kita akan berbagi ya Pak dengan teman pemilih. Tentunya akan sangat penting dan memberikan insight bagi teman pemilih nantinya. Teman pemilih, ada satu lagi KPU Kabupaten Kota yang membersamai saya di episode kali ini. Bersama saya sudah hadir pula Ketua Divisi Sosdikli Parmas KPU Kabupaten Blora, Bapak Ahmad Mustaqim. Pak Mustaqim, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Nunung Baik, dari terima KPU kasih juga Blora. sudah bergabung bersama dengan podcast KPU Jateng. Hari ini kita akan berbagi Bapak dengan teman pemilih. Siap. Harapannya sama Bapak-Bapak memberikan informasi yang sangat penting dan menarik untuk teman pemilih. Teman pemilih, di episode kali ini dari KPU Kabupaten Kota akan berbagi tentang bagaimana KPU Kabupaten Kota mengelola informasi publik, memberikan pelayanan kepada teman pemilih untuk memenuhi kebutuhan teman pemilih terkait dengan informasi. Dan ini nanti kita akan berbagi. Mungkin akan saya tanyakan dulu ke Pak Andis. Pak Andis di Karanganyar sedang sibuk apa nih di luar tahapan? Ya, terima kasih Mbak Nunung. Jadi di KPU Kabupaten Karanganyar ini pasca tahapan ini memang kita kalau bisa dikatakan kita sedang asik-asiknya melaksanakan kegiatan sosialisasi ya. Jadi memang ini bagian dari kewajiban kami juga, kewajiban dari KPU Kabupaten Kota setelah pasca tahapan ini melaksanakan tahapan sosialisasi kepada masyarakat. Begitu Mbak Nunung. Hmm, ya tentunya tetap menyasar ke teman-teman pemilih sebagai objek Ya, pendidikan pemilih ya Pak ya. siap. Ini kita sedang Banyak nih kegiatannya. mendampingi. Oh, ini bulan-bulan ini kita mendampingi teman-teman SMA, Mbak, di tingkat sederajat Oh, SMK, SMK, dan MA. Se-Kabupaten Karanganyar ini melaksanakan pemilihan ketua OSIS secara serentak atau yang biasa kita namakan itu Milkoi, milih ketua OSIS Indonesia begitu, Mbak. Jadi itu sudah hmm, kami laksanakan di bulan eh, Juni kemarin. Jadi nanti tahapannya sampai dengan bulan Oktober dan kita jadwalkan itu pelaksanaan secara serentaknya itu di bulan September. Jadi ini kita sudah hmm, membuat apa ya kalau bahasanya itu komite, komite Milkoi. Jadi komite Milkoi ini miniaturnya KPU yang kita ambil dari seluruh
perwakilan SMA-SMA Kabupaten Karanganyar untuk membentuk kepanitiaan di masing-masing sekolahnya. Itu, Mbak. Oh, berarti Itu bersama yang dengan sedang, teman-teman pemilih pemula ya, Pak ya. ya itu yang sedang kami kerjakan di pasca tahapan ini. Luar biasa sekali. Kalau di Blora, Pak Mustaqim sedang sibuk apa nih? Sosdikli Farmasnya. Kalau di Blora seperti yang lain, jadi kita kemarin juga berkoordinasi dengan sekolah-sekolah. Kita juga menyasar ini apa namanya perguruan tinggi ya. Artinya memang pendidikan pemilih atau pendidikan demokrasi ini perlu kita gaungkan di semua segmen. Yang nantinya juga kita akan mengundang beberapa narasumber untuk kita masukkan dalam podcast kita. Nah, memang banyak hal dengan banyak perspektif tentang demokrasi ini perlu kita gaungkan juga kepada masyarakat. Kemudian kita juga beberapa konten ini kita akan buat. Jadi di non tahapan yang berada pada kondisi efisiensi ini perlu kreativitas kita oleh penyelenggara untuk bisa tetap eksis, tetap memiliki tanggung jawab moral atau tugas yang memang cukup berat ya karena memang tugas ini sebenarnya menjadi tugas bersama karena soal demokrasi itu tidak bisa dipanggul oleh para penyelenggara sendiri, tapi masyarakat pada umumnya, stakeholder dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang kita lakukan agar mutu dari demokrasi kita ke depan lebih baik, gitu Mbak Nunung. Luar biasa. Selain untuk memberikan pendidikan pemilih, KPU sebagai badan publik ini kan punya kewajiban yang lain ya, Bapak. Iya, betul. Eh, Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan teman pemilih akan informasi dan dokumentasi. Boleh dong Betul. berbagi Pak Andis, Pak Mustaqim, mungkin dari Pak Andis dulu. Eh, Kalau dari pandangan Pak Andis, badan publik untuk memenuhi kebutuhan informasi ini yang seperti apa seharusnya? Ya, ini mengacu kepada peraturan apa Undang-Undang Keterbukaan Informasi ya Mbak ya, bahwa setiap badan publik itu wajib menyediakan informasi publik, baik itu yang secara terbuka maupun secara tertutup. Nah, tertutup ini yang dikecualikan ya. Nah, artinya di sini KPU itu bagian dari lembaga publik, jadi data yang dikuasai atau dimiliki oleh KPU itu juga menjadi eh, milik publik. Nah, di sini ada eh, 4 kategori yang memang wajib untuk disediakan oleh KPU ya, yaitu informasi berkala, kemudian informasi setiap saat, informasi serta-merta, kemudian informasi dikecualikan. Nah, ini harus eh, kita sediakan, atau paling tidak kita selalu mengupdate data-data atau kegiatan-kegiatan di eh, website atau di PPID-nya KPU Kabupaten Karanganyar. Itu ya kalau kita berbicara mengenai keterbukaan informasi. Begitu Mbak Nunung. Oh ya, luar biasanya Karanganyar ini jadi salah satu Satker KPU Kabupaten Kota yang mendapatkan apresiasi dari lembaga eksternal yaitu Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik terinformatif ya Bapak di beberapa tahun Iya. terakhir begitu. Hmm. Iya Mbak, ini Alhamdulillah kemarin eh, di tahun berapa ya? Saya sambil 2024. buka datanya dulu ya Mbak. Iya, karena sudah banyak ya Bapak kayaknya apresiasi yang Iya, diberikan. Kalau ini dalam catatan saya ada eh, di tahun 2020, sejak 2020 kan ya. iya, sejak 2020 ini berdasarkan catatan ini prestasi PPID Kabupaten Karanganyar ini juara satu Badan Publik Informatif ya, Satker KPU Kabupaten Kota tahun 2020, kemudian juara dua Badan Publik Informatif tahun 2021, Hmm. kemudian juara satu Badan Publik Informatif Satker KPU Kabupaten Kota tahun 2023, dan terakhir kami mempertahankan status sebagai badan publik informatif. Memang agak menurun ya, karena kemarin kita mendapatkan juara, tapi yang terakhir kemarin memang kita belum bisa meraih juara, tapi masih mempertahankan sebagai eh, badan publik informatif tahun Hmm. 2024. Ya, ini merupakan salah satu
upaya KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk memenuhi terkait dengan pelayanan informasi dan dokumentasi. Tentunya kami berharap KPU Kabupaten Kota tetap memperjuangkan sebagai badan publik yang informatif begitu. Semoga Karanganyar juga akan tetap bertahan pada posisinya. Amin. Iya, Mbak Kita Fitri. akan eh mencoba ke Pak Mustaqim. Pak Mustaqim masih terkait dengan pelayanan informasi dan dokumentasi. Kalau di Kabupaten Blora, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Blora dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi oleh yang diminta oleh teman-teman Hmm. pemilih? Oke, Oke Mbak Nunung, ini untuk KPU Kabupaten Kota memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi publik ya. Nah ini untuk KPU Blora sendiri ini sudah banyak ini dan itu juga sudah menjadi format untuk sebagai badan publik harus memberikan informasi ya kepada masyarakat, kepada halayak. Nah, penyedia informasi ini kita sudah secara berkala ya. Ini karena KPU juga wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tentang profil badan publik termasuk struktur organisasi, terus para komisioner dan pejabat struktural, kemudian pelayanan informasi publik yang termasuk memiliki desk pelayanan informasi yang bertugas menerima dan memproses permintaan informasi dari publik. Ini permohonan informasi dapat mengajukan secara langsung, bisa juga melalui surat, email, ataupun medsos kita, nomor telepon yang kita taruh di dalam website kita. Nah, desk pelayanan akan memproses permintaan tersebut dan memberikan informasi yang diminta. Termasuk apa jika informasi tersebut tersedia dan bukan informasi yang dikecualikan. Nah, terus kemudian jika informasi tidak tersedia atau merupakan informasi yang dikecualikan, maka display menginformasikan kepada pemohon dan hak-hak permohon untuk mengajukan keberatan. Nah, ini termasuk kemudian pengelolaan informasi, maka KPU memiliki juga pejabat ini ya, PPID, yaitu pengelola informasi dan dokumentasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi publik. Nah, kemarin ini juga kita dapat namanya apa? Pengajuan informasi dari partai kemarin Partai Nasdem sama Partai Gerindra. Ini tapi memang mereka menggunakan pola langsung datang ke kantor KPU kita, Mbak Nunung. Nah, ini Hmm. upaya-upaya kita mencoba untuk secara langsung bisa, secara non langsung ya, Mas. Non langsung ini juga bisa. Artinya kita sudah menyediakan website, nomor WhatsApp, telepon dan sebagainya. Ini bagian dari bagaimana publik itu bisa mengakses informasi dari KPU Blora. Seperti itu, Mbak Nunung. Tapi selain datang langsung, kemudian ada banyak nggak sih Pak pemohon informasi melalui mungkin website atau mungkin dari media-media lainnya begitu di KPU Kabupaten Blora? Lebih kepada ini sih yang banyak itu dari peserta pemilu karena entah Oh, mungkin lebih ke kepentingan mungkin mau mereview atau seperti apa kita nggak tahu tapi yang jelas tugas kita ini hanya memberikan pelayanan kalau ada orang-orang orang per orang ataupun mungkin peserta pemilu itu sendiri mungkin dari partai kan rata-rata itu bisa memberikan informasi yang mereka inginkan sepanjang itu bukan informasi yang dikecualikan. Seperti itu Mbak Nunu. betul. Kita juga beberapa Iya. hal misalkan kita umumkan yang memang secara publik kita harus umumkan, nah itu bisa diakses mereka tanpa harus kemudian me, apa namanya meminta kepada kita kan di hasil-hasil pemilu, hasil-hasil pemilihan seperti itu Mbak Nunu. Berarti tetap aja ada pemohon meskipun peserta pemilu itu sendiri. Tapi kalau pelajar masih banyak yang membutuhkan juga nggak Pak kalau di area Blora begitu? Apanya Mbak Nunu? Untuk teman-teman pemilih, terutama teman pemilih pemula gitu, ada yang tertarik juga untuk memohon informasi ke KPU Kabupaten Blora begitu? Sampai hari ini belum ada yang pemilih pemula yang mengakses itu. Jadi memang lebih kepada eh, trennya itu lebih kepada hasil ya. Orang-orang itu lebih Hmm. kepada suka dengan tren informasinya sifatnya hasil. Hasilnya mungkin di partisipasinya atau berapanya itu siapa yang menang dan sebagainya. Lebih kepada hasil sih Mbak Lulu.
Oh, berarti hasil pemilu-pemilu mungkin Ya, dari pemilu yang sebelumnya sudah lampau begitu pemilihan udah sebagai bahan itu Mbak Nunung. analisisnya peserta pemilu Betul. ya Pak ya berarti. Iya. Hmm. Tapi ada nggak pernah nggak dari KPU mendapatkan atau menerima pemohon yang mungkin meminta informasi yang belum langsung dimiliki oleh KPU? Untuk sampai hari ini belum ada Mbak Nunung Oh, informasi yang luar biasa ini. berarti Blora ini ya datanya sudah lengkap tersedia begitu ya sehingga mungkin pemohon informasi bisa langsung menerima data yang dibutuhkan begitu. Gitu. Tapi lebih kepada misalkan apa namanya? Misalkan kayak beberapa kasus yang apa itu soal yang PD itu apa itu? Nah itu kan lebih kepada berita acara dan sebagainya dan itu sifatnya kan internal. Nah itu yang kadangkala kita kita tidak bisa berikan karena memang untuk kepentingan-kepentingan internal aja itu Mbak Nunung. Kalau yang sifatnya memang boleh dipublish kita pasti berikan untuk orang-orang yang Oh, memang membutuhkan informasi tersebut. Itu Mbak Nunung. eh mungkin bisa cerita Bapak. Pelayanan, prosedur pelayanan kalau di KPU Kabupaten Blora yang sudah diterapkan, ini seperti apa gambarannya nih Bapak? Kita ini misalkan begini, misalkan kayak yang kemarin pelayanan, tapi memang rata-rata yang meminta informasi itu mereka kan datang langsung, Mbak. Jadi prosedurnya Hmm. tetap melewati dari awal, mereka masuk dan diantar oleh JS, kemudian langsung ke media center PPID-nya. Kalau di sini kan Hmm. mungkin di Parmas itu ya, sama TPP itu yang sering, biasanya kan data-data yang lebih bisa diminta itu kan lebih hasil-hasil lebih ketungsurannya hasil-hasil yang pencalonan seperti itu Mbak. Pencalonan entah itu Hmm. legislatif atau Ya. pencalonan kepala daerahnya soal-soal itu yang mereka ini yang mereka minta kemudian beberapa misalkan kayak kemarin itu soal apa namanya organisasi apa parpol parpol untuk pengurus parpol nah itu yang beberapa hal itu yang bisa langsung kita antar ke divisinya teknis ini untuk mengelola atau memberikan informasinya kepada pemohon itu sendiri. Begitu, Mbak Hmm, Nunung. prosedur tetap berjalan sesuai dengan Berjalan. ketentuan Ah, ya Pak. betul. Kalau di Karanganyar, Karanganyar mungkin ada perbedaan nggak Bapak? Mungkin karena kulturnya agak beda. Mungkin kalau di Karanganyar ada teman-teman mahasiswa di sekitar Soloraya begitu. Ya kalau di Karanganyar, apakah juga sama dengan di Blora karena kulturnya di Karanganyar ini kan sekitar Soloraya banyak teman-teman mahasiswa, mungkin ada dosen yang membutuhkan data informasi. Apakah juga eh, pemohon informasinya ini lebih variatif daripada di Blora tadi, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Nung. Jadi kalau di khususnya di Karanganyar itu eh, beberapa memang ada dari kalangan akademisi ya yang melaksanakan atau melakukan penelitian di Kabupaten Karanganyar terkait dengan tahapan pemilu kemarin ya. Jadi ini juga bagian dari apa ya? Kami memfasilitasi atau melakukan pelayanan publik melalui website ini. Jadi sebisa mungkin memang kita maksimalkan di website Mbak ya. Jadi segala menu yang ada di dalam website itu kita berusaha untuk memenuhi. Jadi ketika masyarakat terutama mahasiswa begitu ya, kelompok-kelompok akademisi ketika ingin melaksanakan penelitian itu tidak perlu datang ke kantor. Jadi sudah tinggal scroll-scroll saja itu sudah cukup Hmm. data-datanya sudah tersedia. Jadi Oh. di Kabupaten Karanganyar ini memang tidak tidak ramai, dikatakan ramai juga tidak pemohon datanya, tetapi eh, beberapa kali memang dari akademisi itu eh, melakukan permohonan data ke KPU Kabupaten Karanganyar melalui PBID. Hmm. Dan kalau saya baca di beberapa informasi di KPU Kabupaten Karanganyar, kayaknya sudah ada inovasi yang dibuat di Karanganyar, Pak. Iya Mbak, jadi kita itu punya dua aplikasi layanan ya. Yang pertama Oh. itu Sidatan.
Sidatan ini sistem informasi data berkelanjutan itu sudah kita update terakhir di tahun 2023. Jadi Hmm. eh, ini akan lebih memudahkan karena sifatnya adalah satu pintu ya aplikasi Sidatan ini. Ini mulai dari pelayanan cek NIK, kemudian update data pemilih berbasis PDBB, kemudian juga akses informasi, layanan pindah memilih, kemudian juga data partai politik, data DCS, DCT itu kita sediakan di dalam aplikasi Sidatan ini. Kemudian juga di dalam Sidatan itu kita tambahkan menu atau aplikasi Siamdan. Jadi Siamdan ini ada aplikasi aduan yang disediakan untuk masyarakat ketika eh, melakukan proses pengaduan. Ketika menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu bisa langsung melakukan pengaduan melalui aplikasi eh, Siapdan ini. Kemudian Hmm. kita juga ini Mbak punya dua rubrik baru yang baru kita garap ya pasca tahapan ini. Yang kita garap pasca tahapan ini. Halo Mbak, masuk ya suaranya ya? Iya, iya Bapak, masih tertangkap dengan baik. Oh, ya. Nah, ini pasca tahapan ini kita juga punya rubrik baru. Yang pertama itu tanya Kobil. Jadi tanya Kobil ini memang berangkat dari refleksi ya ketika pasca tahapan ini kita mau ngapain nih? Ketika mungkin apa sosialisasi yang bersifat resmi itu kadang juga cukup menjenuhkan ya. Jadi coba kita refleksikan dengan cara-cara yang menyenangkan. Kemudian muncul Tanya Kobil. Tanya Kobil ini adalah media kita dalam melaksanakan sosialisasi dengan video pendek. Jadi di situ kita tampilkan dengan gaya-gaya yang jenaka begitu ya Mbak ya, agar itu bisa diterima oleh masyarakat dan menyenangkan ketika kita memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi Kobil, Tanya Kobil ini merupakan akronim sebenarnya. Kobil ini adalah kotak bilik. Jadi eh, Kobil ini memang kita sematkan ke nama seseorang yang kita anggap sosok yang lucu begitu. Kemudian ada Pawarta Kobil. Pawarta Kobil ini lebih ke sifat edukatif, kemudian juga secara produksi juga ini video pendek juga, cuma dari sisi tayangan dia berbeda dengan si Tanya Kobil tadi, tapi Pawarta Kobil ini lebih bersifatnya lebih resmi begitu ya, tidak jenaka. Hmm. Itu inovasi yang sedang kami concern ke sana, Mbak, di pasca tahapan ini. Tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal di Karanganyar ya Bapak, Iya, sehingga Mbak. bisa diterima oleh masyarakat Karanganyar begitu. Pak Mustaqim, Siap. harapannya untuk teman pemilih ini dalam rangka memperoleh informasi yang diperlukan, harapan dari KPU Kabupaten Blora apa nih Bapak? Secara umum mungkin ini menjadi harapan kita bersama bahwa untuk mencapai demokrasi yang lebih baik, yaitu dengan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, itu kan menandakan bahwa masyarakat juga aware terhadap demokrasi yang ada di lokal sampai level nasional. Ya kan seperti itu. Nah, upaya-upaya sosialisasi yang kita lakukan ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi. Walaupun demokrasi dianggap menjadi bagian sesuatu yang sifatnya momentum 5 tahunan dan sebagainya ini menjadi hal yang sangat penting karena ini menyangkut hajat hidup kita bersama karena kita akan menciptakan seorang pemimpin-pemimpin besar untuk bagian dari memberikan kebijakan yang memang pro terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Seperti itu Mbak Nunung. Artinya bahwa ini menjadi tugas kita bersama soal menuju demokrasi yang lebih baik, demokrasi dengan kesadaran penuh, kemudian kita menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang bisa memberikan kontribusi secara langsung, baik nanti berefek pada kebijakan dan berefek pula pada kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu Mbak Nunung. Dan tentunya berharap teman pemilih nggak ragu dong berkunjung ke Betul. KPU Kabupaten Blora. Ya, silakan nanti untuk teman-teman kunjungi aja. Nanti kita juga akan rencana mau buat ini juga, Mbak Nunung. Selain kemarin kita mau digitalisasikan RPP, Rumah Pintar Pemilu itu,
Ini kita sudah bangun beberapa bahan untuk masyarakat kalau yang datang ke Blora bisa mengakses secara digital nanti bagaimana sejarah pemilu, kemudian hasil-hasil pemilu dari dulu hingga sekarang ini kita baru buat itu untuk bisa diakses oleh masyarakat. Ini salah satu nanti bisa jadi penilaian KI juga itu kan. Nah, itu Wah, juga kita akan buat konten mingguan. Jadi ini nanti juga ya, edukasi itu perlu kita gaungkan terus-menerus. Meskipun efeknya mungkin tidak sebesar waktu pemilu ataupun pemilihan, tapi artinya bahwa ini menjadi upaya kita untuk mencerdaskan masyarakat akan pentingnya pemilu dan apa itu pemilu dan pemilihan. Itu. ya, Mbak Nunung. tantangan besar buat penyelenggara pemilu memenuhi Betul, kebutuhan teman pemilih sesuai dengan eranya. betul. Sama ini stigma soal penyelenggara ini Mbak Nunung, karena kita sudah tidak Oh, berada pada di tahapan, ini juga menjadi ya, tantangan penyelenggara juga untuk tetap eksis di dalam non tahapan begitu. Siap. ya, salah satu tantangan untuk KPU Kabupaten Blora tentunya. Oh, gitu. Saya juga mau dengar harapan dari KPU Kabupaten Karanganyar untuk teman pemilih. Silakan Pak Andis. Ya, harapannya saya kira kurang lebih juga sama ya Mbak ya. Artinya eh, dalam proses demokrasi ini memang kita tidak bisa berjalan sendiri ya penyelenggara ini tentu masyarakat secara luas ini juga harus terlibat di dalam menjaga demokrasi ya. Artinya kalau kita kemarin concern terhadap pendidikan pemilih gitu ya setelah baik sebelum maupun setelah tahapan ini artinya KPU juga harus didukung oleh masyarakat ini untuk sama-sama menjaga eh, pendidikan politik ya. Ketika kemarin kita berbicara soal politik uang, kemudian juga soal hoak, isu sara, nah itu harapannya juga mulai masyarakat ini juga mulai menjadikan itu sebuah hal yang memang harus dihindari. Artinya demokrasi ini harus sama-sama kita jaga oleh seluruh pihak, baik penyelenggara pemilu, kemudian juga pemerintah sampai kepada masyarakat di tingkat bawah. Begitu Mbak harapannya. Dan tentunya KPU Kabupaten Karanganyar terbuka menerima teman pemilih untuk mengakses informasi-informasi secara online maupun offline ya Bapak. Iya Mbak, kita berupaya semaksimal mungkin. Jadi eh, di era digital ini kan sangat mudah ya untuk mengakses seluruh informasi. Jadi KPU Karanganyar juga komitmen untuk selalu mendigitalisasi informasi ini agar juga mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian kita juga memaksimalkan seluruh media sosial yang kami miliki untuk juga selalu update setiap harinya. Hmm. Kemudian juga informasi-informasi yang sekiranya itu penting untuk masyarakat ya. Nanti dalam hal penting ini memang tidak semuanya harus kita buka ya. Tadi kembali lagi ada yang dikecualikan. Jadi memang Ya. informasi ini selalu kita update karena setiap seminggu, sebulan sekali itu kita melaksanakan rapat koordinasi PPID. Jadi dalam rapat koordinasi PPID ini kita selalu mengecek, mengupdate, kemudian mengevaluasi data-data apa saja yang perlu diperbarui, kemudian yang belum masuk dan yang sudah masuk. Jadi itu bagian dari controlling kami KPU Kabupaten Karanganyar di dalam memfasilitasi, memberikan pelayanan kepada publik di dalam eh, melalui PPID yang kami miliki. Begitu, Ya. Mbak. Dan harapannya teman pemilih nggak akan ada ragu-ragu lagi lah menghubungi Iya, KPU baik di provinsi maupun kabupaten kota mendapatkan Betul. informasi yang tentunya sangat penting untuk kelangsungan demokrasi di Indonesia pada masa yang akan datang. Terima kasih Pak Hmm. Andis, Pak Mustaqim atas waktunya dan Siap, kita Mbak tentunya Nunung. berharap apa yang kita sampaikan di podcast KPU Jateng episode kali ini bermanfaat untuk teman pemilih. Dan Hmm. sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu untuk Pak Mustaqim dan Pak Andis. Terima Terima kasih, kasih. Mbak. Terima kasih Mbak Nunung. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ketua Divisi Sosdikli KPU Kabupaten Karanganyar, Bapak Andis Yuli Pamungkas, dan Ketua
Divisi Sosdikli Parmas KPU Kabupaten Blora, Bapak Ahmad Mustaqim. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.